Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek nama aku Adi Saputra balik manena pembahasan sepak bola. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya bakal bahas tentang Bundesliga yang baru saja kembali setelah libur, setelah ditunda beberapa bulan, 2 bulan karena pandemi COVID-19, dan akhirnya malam ini, atau saya nggak bisa sebut kemarin sih karena ini barusan lewat pukul 12, sebutnya apa ya, tadi malam tanggal 16 hari Sabtu, Bundesliga kembali dan dibuka dengan pertandingan Revier Derby atau Run Derby. Sorry kalau salah, setahu saya yang saya ingat itu cuma Revier Derby antara Borussia Dortmund dan Schalke di Signal Iduna Park. Dan di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya tidak akan membahas tentang pertandingan Dortmund versus Schalke, pertandingan Revier Derby, tidak. Saya akan membahas tentang Bundesliga dan beberapa penerapan protokol kesehatan C19 atau COVID-19. Jadi sebelum saya bahas ke penerapan, saya mau sedikit singgung tentang pertandingan Dortmund Schalke. Pertandingan yang syarat adu gengsi, pertandingan yang penuh emosi sebenarnya, karena pertandingan ini adalah pertandingan derby yang sangat terkenal di Jerman. Sangat kalau pertandingan hari H itu supporter baik Dortmund dan Schalke itu sangat antusias. Dan entah kenapa di Revier Derby edisi ke-180 ini feelnya beda, saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena di Signal Iduna Park, kandang dari Dortmund sekaligus venue pertandingan tadi malam, pertandingan Revier Derby ini tidak dihadiri penonton. Ya, saya wajar sih, saya dapat memaklumi bahwa penonton tidak diperbolehkan hadir, untuk masih menjadi pencegahan, masih menjadi salah satu penerapan juga mengatasi C19. Dan ya, saya itu oke sih. Yang penting saya sudah bisa melihat kembali sepak bola, saya sudah bisa kembali melihat lapangan hijau. Saya sudah sangat bersyukur. Dan pertandingan yang cukup menarik, Dortmund menguasai pertandingan dan Schalke, sorry to say fans Schalke, tapi defense tim kalian sangatlah buruk di pertandingan ini. Saya nggak tahu kenapa Nubel, kiper utamanya Schalke yang sekarang statusnya sudah akan menjadi pemain Bayern, itu tidak diturunkan. Malah pemain muda, namanya siapa tadi, Schwab atau siapa, lupa saya, umurnya baru 21-an tahun, dan ini bisa menjadi blunder dan beneran terjadi. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan kipernya Schalke ini, tetapi harus sangat disayangkan keputusan pelatih untuk menurunkan dia. Di pertandingan sebergengsi ini, seketat ini, sekelas derby, Revier Derby, tidak seharusnya pemain yang belum cukup pengalaman diturunkan. Nubel masih ada, dan saya nggak tahu apakah Nubel cedera atau apa, tapi kalau hanya
dicadangkan, tidak ada maksud, tidak ada alasan apa-apa, kesalahan fatal sih. Selain itu di luar kiper juga defense-nya kacau. Mereka sesekali membawa bola, memegang bola, mencoba menyerang, tetapi secara overall 85% permainan di Signal Iduna Park ini dikuasai oleh Borussia Dortmund. Ya, semoga permainan Schalke bisa semakin berkembang dan akibat dari dampak dari pertandingan ini, posisi Bayern sekarang agak terancam. Memang Bayern dan Dortmund sekarang masih selisih 1 poin, dan itu pun Bayern belum main, dan baru main saya sebutnya besok atau nanti malam ya, karena ini saya record jam 1 hari, bingung sih ya. Pokoknya tanggal 17 malam jam 11 itu Bayern tanding lawan Union Berlin, dan kemungkinan besar bakal menang sih. Saya nggak expect kalau Bayern bakal kalah. Dan selanjutnya sebenarnya ini ada pertandingan juga, Eintracht Frankfurt lawan Borussia Mönchengladbach. Saya sempat nonton dan saya sudah sempat sampai akhir babak pertama. Skornya 2-0 kalau nggak salah. 2 gol cepat dicetak oleh siapa tadi? Ya itulah pokoknya, lupa saya, ngeblank, astagfirullah. Dan ya, secara overall saya cukup senang bahwa sepak bola Eropa di salah satu dari 5 liga top Eropa kembali Bundesliga. Artinya kita setiap pekan bakal menikmati suguhan-suguhan dari negeri Bavaria. Tapi dengan kembalinya Bundesliga, tentunya penerapan COVID-19 atau penerapan protokol COVID-19 harus tetap dilaksanakan, harus tetap diikuti. New normal, kehidupan baru di sepak bola mungkin secara gambaran, secara garis besar telah kalian lihat di hari ini, di hari pertama penyelenggaraan Bundesliga setelah kembali. Semua berubah total, mulai dari pemain yang saat sebelum bertanding itu harus dicek kondisi kesehatannya, terus dicek apakah mereka positif atau tidak, lalu bolanya itu harus disemprot disinfektan, lalu ya banyak yang berubah. Tidak ada salaman antar pemain, bench yang sekarang juga menerapkan social distancing, lalu selebrasi yang tidak boleh bersentuhan atau ya berdekatan. Itu secara garis besar akan menggambarkan semuanya, bagaimana kehidupan sepak bola setelah benar-benar pandemi ini hilang. Saya nggak yakin pandemi ini hilang benar-benar 100%. At least kurvanya turun. Dan ya sedih sih melihat sepak bola yang dulu yang ramai banget, yang selebrasi dirayakan dengan semenarik mungkin, sekarang ya gitulah. Tapi ya sekali lagi
Ini demi kemaslahatan bersama, demi urusan kemanusiaan. Bundesliga juga menurut saya salah satu liga yang tidak bisa untuk ditunda atau dibatalkan, karena persaingan papan atas dan papan bawah itu sangat-sangat sengit. Papan atas Munchen, Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach, itu selisihnya dikit, dan sekali saja pihak Bundesliga menetapkan bahwa Bundesliga dihentikan, banyak sekali tim yang dirugikan. Saya agak menyampingkan Bundesliga. Saya akan sedikit bahas tentang Premier League bentar. Menurut saya, apakah perlu Premier League ditunda atau dihentikan? Bukan ditunda. Tanggal 18 Senin tanggal 18, Premier League akan melakukan rapat untuk menetapkan keputusan tentang Premier League ke depan. Dan saya pribadi ada dua opsi, ada dua keputusan yang bisa menjadi pilihan. Yang pertama, Premier League dihentikan, semua jatah juara zona UCL, zona UEL, zona Europa League, zona UCL kasih saja kepada tim yang sekarang berada di posisi tersebut, tetapi jangan untuk yang di papan bawah. Kasihan, mereka masih mungkin akan mempunyai harapan apabila tidak ada pandemi ini. Dan ya, lalu kalau tidak ada degradasi, tim championship-nya gimana? Tim championship-nya kan diambil teratas, itu dipromosikan aja langsung. Jadi formatnya 23 tim untuk 23 tim untuk musim depan. Untuk urusan tahun-tahun ke depan itu bisa dibicarakan sih. Lalu yang kedua, Premier League dilanjutkan dengan menerapkan seperti apa yang Bundesliga lakukan: social distancing, tes positif negatif COVID-19, penyemprotan disinfektan, dan lain sebagainya. Mungkin haters bisa dibilang haters Liverpool bakal ngoceh sih. Nyawa lebih penting daripada YNWA. Saya sangat-sangat gak setuju dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena ya, kalian mikir gak sih? Jangan pikirkan satu sisi saja. Kalian pikirkan beberapa sisi. Premier League dihentikan, yang rugi bukan hanya Liverpool, tetapi tim-tim kalian juga. Toh kalau Liverpool juara, itu mereka pantas. Ada nggak adanya pandemi, Liverpool bakal juara. Selisih 6 poin lagi, Liverpool bakal angkat trofi. Tapi kenapa kalian iri hati? Mikir gak sih? Kalau Premier League ditunda atau diberhentikan,
tim kalian musim depan tidak akan mendapatkan jatah CL dan Europa League, sakit hati nggak kalian? Liverpool dihentikan, tidak diberhentikan, mereka tetap di UCL. Tetapi sorry untuk fans-fans MU, untuk fans-fans Arsenal, apa kalian mikir kalau dihentikan nasib tim kalian di zona Eropa musim depan itu bagaimana? Mikir itu jangka panjang, bukan hanya memikirkan keegoisan kalian. Ya udahlah, yang saya harapkan Premier League pihak FA bisa memutuskan yang terbaik yang bisa dipilih, dan Bundesliga mengawali semuanya. Setelah Eredivisie juga telah memutuskan memberhentikan liga dengan tidak menetapkan siapapun statusnya, tidak menetapkan Ajax sebagai juara atau yang lain degradasi, tidak ada promosi degradasi. Ligue 1 juga, tapi Ligue 1 menetapkan status di setiap timnya, dan PSG telah ditetapkan sebagai juara. Tinggal tersisa 4 liga yang kabarnya juga akan 3 liga yang kabarnya akan segera kembali: Premier League, Serie A, La Liga. Dan saya harapkan apabila liga tersebut kembali dilaksanakan, kembali digulirkan, saya harapkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 harus tetap dijalankan dengan baik, karena nggak bisa bohong, 2 bulan tanpa melihat lapangan sepak bola, tanpa teriak gol, tanpa melihat tontonan sepak bola yang tiap pekan kita tonton, itu kangen pak, seriusan. Dan saya sangat salut dengan pihak Bundesliga yang saya acungi jempol dengan kesuksesan mereka untuk tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yakni menerapkan protokol COVID-19. Dan saya harapkan pandemi ini segera berakhir agar semuanya bisa berjalan kembali normal, walaupun sekali lagi kita mungkin akan menemukan kehidupan baru kita, menemukan perilaku hidup baru kita setelah pandemi ini. Sadar tidak sadar itu akan kalian lakukan. Jadi sekian dari saya, daripada nanti ngalor ngidul nggak jelas. Tadi aja ini sudah ngalor ngidul nggak jelas. Jadi sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Jika terpaksa keluar rumah, cuci tangan. Lalu pokoknya stay safe, stay healthy aja sih. Tetap di rumah, cuci tangan, rajin-rajin olahraga ringan di kamar kalian, bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga imunitas tubuh. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan notifikasinya. Sampean kabeh boys, aku Adi Saputra pamit. Sampai jumpa di episode
you. Saya Adi Saputra pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.